Kita tahu itu kalau remaja masjid di sekolah itu bisa disebut dengan rohis Ya, sekarang memang, ya. Iya, memang namanya rohis. Ya, rohis apa namanya kalau tahu Ustaz? Dulu Di SMA 5 waktu itu. SMA 5 ketika Sampai itu sekarang kali ya? Dinamakan Ya. remaja masjid Nurut Tarbiyah. Nurut Ya. Tarbiyah, Masya Allah. Dulu dinamakan nama lengkapnya Kramnut. Aktivitas-aktivitas di sekolah itu Ya. ya didukung dengan adanya aktivitas di masjid. Jadi jangan sampai ada yang berpemahaman aktif di masjid itu tidak mendukung kita untuk bisa berhasil ini betul, di Ustaz. sekolah. Betul Ustaz. Ya, padahal sebenarnya boleh dibandingkan yang mana sebenarnya yang banyak berhasil, orang yang aktif di kegiatan-kegiatan sekolah yang positif ataukah yang tidak pernah bergabung sama sekali. Karena orang tua ini yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Jangan sampai ada orang tua juga yang seperti kadang-kadang orang tua misalnya dimasukkan anaknya di pesantren. Pesantren itu dikiranya tempat penitipan anak. Iya. Ya. Anak saya sudah ada di situ. Ya, tergantung ya, terserah gurunya, bapak gurunya, ibu gurunya, ya ustadznya, ya. Pokoknya saya sudah titip, ya saya sudah masukkan di pesantren misalnya. Ya, ini tanggung jawab Anda. Saya sudah tidak ada tanggung jawab tentang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit seputar tentang remaja. Nah, kali ini kita akan dibersamai oleh salah seorang dosen Stiba Makassar. Beliau adalah Al-Ustadz Shandri Sya'ban LC MH Hafizahullahu Ta'ala. Kita sapa dulu beliau, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifahalukum, Ustaz? Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, Ustaz. Nah, berkaitan tentang remaja, Ustaz. Baik. Ya. Ana mau cari tahu dulu tentang antum, Ustaz. Tentang apa SMA atau riwayat pendidikan antum waktu SMA itu bagaimana? Apakah dulu antum itu aktif di remaja atau dalam istilah sekarang itu rohis? Ya, bagaimana antum dulu Ustaz? Kita mau cari tahu dulu. Masya Allah. Menggali masa lalu nih ya. Iya Ustaz, fadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Waba'ad. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan di podcast kita kali ini. Luar biasa ya, tema kita tentang remaja. Memang ini penting untuk senantiasa diperbincangkan, didiskusikan. Terlebih lagi karena hari ini kita menghadapi problematika tentang remaja yang cukup pelik, sangat kompleks permasalahan yang ada. Kilas balik berapa tahun ya? Masuk SMA 2002. Ya, 2002. Selesai 2005, tepatnya di SMA 5 di Kota Makassar ini. Ya. Alhamdulillah selama menempuh pendidikan jenjang SMA itu sudah mulai aktif di remaja masjidnya. Ya. Sejak kelas 2 ya, kelas 1 sudah sering mampir-mampir di masjid melihat kondisi-kondisi kawan-kawan ini di masjid, apa ini orang bikin sholat kah saja atau apa. Tapi ternyata ketika itu di sekolah saya melihat ada satu hal yang lebih ya dari aktivitas teman-teman di masjid ya. Ini juga menjadi daya tarik tersendiri ketika itu untuk bergabung di sebuah remaja masjid yang kadang-kadang mungkin ya teman-teman sekolah ini ngapain ini di masjidnya? Iya, masuk di sana atau gabung di UKM apa ya, atau di OSIS atau di mana. Tapi ketika itu saya lebih tertarik milih untuk masuk di masjid, ya masuk ke pengurusan. Sejak kelas 2 tergabung di kepengurusan. Ketika itu seingat saya 2003, 2004 masuk sebagai ketua 2 ya. Bagian apa ya, ini jenjangnya kan biasanya ada ketua umum, ketua 1, ketua 2. Alhamdulillah aktivitas di SMA sudah memang kenal dengan masjid, remaja masjid. Iya, remaja masjid. Jadi waktu dulu rohis ya, kita tahu itu kalau remaja masjid di sekolah itu bisa disebut dengan rohis sekarang memang, ya. Iya, memang namanya rohis. Ya, rohis apa namanya kalau tahu? Dulu di SMA 5 waktu itu. SMA 5 ketika sampai itu sekarang kali ya.
dinamakan Ya. remaja masjid Nurut Tarbiyah. Nurut Ya. Tarbiyah, masya Allah. Dulu dinamakan nama lengkapnya Kramnut. Ya. Ikram, masya Kramnut. Ya mungkin kalau teman-teman di SMA 2 dikenal dengan apa namanya? Keramat ya. Ya, keramat. Kalau Ya, SMA SMA 5 dikenal dengan nama Kramnut, Kerukunan Remaja Masjid Nurut Tarbiyah. Nurut Tarbiyah. Iya, itu ya. Ini termasuk di antara kegiatan yang sangat aktif ketika itu di sekolah. Nah, tentu saja ada kegiatan siswa-siswi yang lain, ada pramuka, ada yang lain-lainnya, olahraga, taekwondo dan lain-lainnya. Ini di SMA 5 Kramnut ini termasuk di antara termasuk di antara kegiatan atau pusat kegiatan saya selalu membawa ke mahasiswa ini Karena masalahnya sekarang hidupnya di dunia mahasiswa, ya, jadi terus terbawa terus ke bahasa mahasiswa ya. Ketika itu termasuk di antara wadah yang sangat aktif ya di SMA kala itu. Ya. Ya, seperti itu gambaran umumnya. Ya, menarik Ustaz, masya Allah. Terus kira-kira waktu itu Rohis Ikramnut ini apa-apa aja anunya Ustaz? Program kerjanya atau kegiatan-kegiatan keislaman yang pernah antum alami dulu atau masya Allah. Cukup banyak ya. Jadi boleh dikata aktivitas-aktivitas di sekolah itu ya didukung dengan adanya aktivitas di masjid. Jadi jangan sampai ada yang berpemahaman aktif di masjid itu tidak mendukung kita untuk bisa berhasil di sekolah. Betul Ustaz. Ya, padahal sebenarnya boleh dibandingkan yang mana sebenarnya yang banyak berhasil, orang yang aktif di kegiatan-kegiatan sekolah yang positif ataukah yang tidak pernah bergabung sama sekali dalam sebuah keorganisasian, apakah itu di sekolah ya, apapun jenisnya. Kramnut sendiri ketika itu terbagi divisi, ada divisi dakwah, ada divisi yang saya ingat ada divisi dakwah, ada divisi perlengkapan ya. Ada juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti misalnya yang paling menarik ketika itu bagi saya di mana senior-senior kita memberikan sebagian waktunya untuk mengajarkan mata pelajaran yang mungkin dianggap sulit di kelas. Jadi masjid itu menjadi tempat kita belajar ya, tempat kita berorganisasi, berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jadi secara umum kegiatan-kegiatan di masjid ketika itu sangat banyak ya, sangat banyak dan semua saya kira sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Jadi kegiatan-kegiatan di masjid ya jangan ada yang takut ya, siswa-siswi jangan ada yang fobia mungkin dalam tanda kutip khawatir dekat dengan masjid. Nanti dekat dengan masjid cuma taunya berdoa mungkin dengan sholat saja. Tidak. Masjid itu akan memberikan banyak inspirasi bagi kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan ini. Dan ini juga kan kita bisa lihat ya para pendiri-pendiri bangsa kita ini, para ulama-ulama kita, para santri yang merupakan motor gerakan daripada Indonesia ini. Kalau kita lihat memang basicnya memang basic pesantren, basic masjid. Ya, jadi semuanya dimulai dari masjid. Iya, dimulai dari masjid. Mereka mengembangkan diri dari masjid. Jadi ini sangat penting saya kira untuk kita dan generasi sekarang untuk lebih banyak lagi mencari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ya khususnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi masa lalunya Ustadz yang masya Allah bermanfaat dan ada pengaruhnya sekarang. Ya, ada pengaruhnya. Sangat betul. Banyak pengaruh. Ada pengaruhnya. Kalau kita atau saya pribadi rasa memang yang paling banyak mempengaruhi kita di masa sekarang ini adalah apa yang kita lakukan dari aktivitas-aktivitas di masa masih remaja. Sekarang masih bukan remaja sebenarnya, tapi masih pemuda insyaallah. Ya masih pemuda ya. Karena Rasulullah SAW kan menerima risalah kenabian itu umur 40 tahun dan kata ulama itu adalah puncak-puncak masa kepemudaan. Jadi, sekarang belum sampai 40 tahun ya, sedikit lagi ya, beberapa tahun lagi insyaallah. Ala kulli hal memang sekarang penting untuk mencari aktivitas-aktivitas yang baik khususnya para pemuda dan carilah itu ya di masjid-masjid, di dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti itu. Sahih. Nah, tadi
Ustadz udah paparkan tentang masa lalunya yang sudah berpengaruh saat ini. Itu terbukti, ya. Dan beliau sekarang udah menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Dan sekedar info juga, beliau masya Allah lulusan di Islamabad, Pakistan, masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Nah, kita masuk ke poin penting yang pertama Ustaz nih. Oke, siap. Dari masa lalu Ustaz ini, yang bisa kita bandingkan dengan keadaan kondisi remaja saat ini. Bagaimana Ustaz? Sebenarnya kalau mau dibanding-banding, karena jaraknya juga belum jauh-jauh amat sih sebenarnya. Cuman memang nampak sekali perbedaan antara masa kita, masa SMA kalau mau dikatakan masa remaja yang lalu itu, atau masa-masa kuliah kita dengan sekarang. Perbedaannya cukup mencolok, di banyak sisi dan banyak hal. Tentu saja di antaranya sekarang kita menghadapi tantangan generasi yang cukup sulit, di mana media sosial begitu mudah diakses, ya. Dan ini media sosial ini belum sekuat masa-masa kita SMA dulu. Sudah ada internet, sudah ada, ya, alat komunikasi juga sudah ada, tetapi ketika itu atau saat itu belum semasif sekarang ini, ya, di mana setiap anak bukan lagi tataran siswa-siswi, ini anak kecil-kecil sudah semua bisa mengakses media internet ini yang sangat mempengaruhi watak, ya, mempengaruhi habit, kebiasaan, mempengaruhi karakter, ya. Maka kalau kita mau banding-bandingkan, ya, yang lalu dengan yang sekarang, memang remaja masa sekarang ini tantangannya sangat berat, ya. Dan kalau menurut saya pribadi, di antara yang paling berat itu adalah masalah media sosial ini. Ya, memang remaja harus pandai-pandai memanfaatkan media sosial yang ada di era kita hari ini. Karena kalau tidak cerdas menggunakan itu, maka boleh saja dia akan, dalam bahasa kita, dia akan ditarbiyah atau tertarbiyah, ya, terdidik oleh pola-pola apa yang ia saksikan, apa yang ia baca, apa yang ia konsumsi dari media sosial tersebut. Maka perlu banyak hati-hati memang. Dan ini tanggung jawab bersama, ya, tanggung jawab pendidik, ya, tanggung jawab guru, tanggung jawab dosen, ya, tanggung jawab sesama kawan, tanggung jawab sesama muslim, ini untuk bisa melakukan upaya-upaya atau pendekatan-pendekatan agar remaja kita di era hari ini atau di masa-masa yang akan datang, karena masa akan datang menurut saya kan tantangannya kan semakin lebih berat. Benar, Ustaz. Ya, jadi memang harus ada pola-pola pendekatan yang baik, ada pola-pola pendekatan yang pas dengan apa yang mereka inginkan. Jadi seperti itu. Kalau kita tadi pertanyaannya dibandingkan, ya, memang cukup jauh, tapi padahal jaraknya dekat Ustaz dengan kan? Menurut Ana itu ya belum terlalu jauh sih sebenarnya. 2002, 2003, 2004. Ya sekarang 2022, ya 20 tahun lah. 20 tahun. Ya 20 tahun memang cukup panjang ya sebenarnya kalau dihitung-hitung, dengan perubahan pola zaman yang ada, pola waktu yang ada, kebiasaan, ya. Memang cukup panjang durasi 20 tahun itu, dan perubahan ya sangat-sangat ya nampak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulu misalnya, dulu kita belum mengenal HP, handphone, Android. Ada. Handphone kita dulu sudah ada, ya. Nah, tapi kita belum mengenal ada Android, ya. Android atau iOS, iPhone dan yang lainnya, belum ada itu. Sekarang komunikasi kita antar benua, antar negara itu sudah menjadi sangat simpel dan mudah. Dulu nelpon aja selama di Islamabad misalnya, pengalaman betul. Ketika kuliah di Islamabad itu? Ya, kita hanya bawa HP biasa saja, belum ada WhatsApp, kita bisa nelpon langsung. Nanti mungkin di akhir-akhir 2013 baru saya mengenal namanya Facebook Messenger. Facebook Messenger yang bisa menelpon. Dulu kita harus nelpon pakai menggunakan Messenger. Ya, sebelum Facebook ya pakai HP biasa itu, beli pulsa,
ketika itu biasanya 500 rupiah Pakistan, handphonenya 2-3 menit habis. Karena jauh internasionalnya jadi habis. Seperti itu. Ya, kondisinya memang tantangannya berat. Baik. Tapi seakan-akan Anda lihat ini Ustadz, fasilitas sekarang itu seakan-akan memenuhi para remaja-remaja kita itu untuk seakan diarah untuk dia bergeser moralnya, bergeser akhlaknya. Nah, gimana itu menurut antum, Ustaz? Sebenarnya kalau saya dari sisi pandangan pribadi saya, alat dan media sosial yang ada ini memang seperti dua mata pisau yang tajam. Tergantung siapa yang menggunakan. Kalau dia digunakan untuk kebaikan, maka maslahatnya sangat besar. Dan kita bisa lihat ya, aktivitas-aktivitas dakwah, pendekatan dakwah, pendekatan kebaikan kepada orang lain itu bisa sangat-sangat mungkin dilakukan dengan media sosial sekarang ya. Bahkan kita lihat konten-konten kebaikan, konten-konten dakwah konten-konten pendidikan, edukasi itu sangat-sangat banyak kita dapatkan, dan ini tentu saja diantara nilai positif daripada media sosial yang kita miliki. Walaupun memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa media sosial yang kita miliki ini bisa juga menjadi jebakan tersendiri kalau kita tidak bisa dan tidak mampu untuk menggunakannya secara bijak. Secara baik dan secara bijak ya. Apalagi kita tidak bisa memungkiri bahwa apa yang kita saksikan, apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, itulah yang akan membentuk karakter kita ya. Kalau kebiasaannya menyaksikan, mendengarkan, atau menonton hal-hal yang tidak bagus, maka dia akan menjadi karakter dan menjadi habit, kebiasaan bahwa dia akan melakukan hal-hal seperti itu untuk jangka waktu yang panjang. Untuk mengubahnya kadang-kadang sangat sulit. Ya. Dan ini kita temukan ya, betapa sulit kita mendidik ya. Sekarang kita Distiba, kita sebagai pendidik yang kita rasa betul, apalagi sekarang saya kepala keasramaan menghandle hampir 1.000 orang mahasiswa. Ikhwan dan akhwat. Hanya ikhwat sendiri, mahasiswa sendiri dengan penanggung jawabnya. Dan kita bisa melihat betapa sulitnya ya memahami karakter-karakter dari sekian banyak mahasiswa yang atau pelajar-pelajar yang ada hari ini. Itu baru dalam satu konteks tempat, belum lagi kalau kita keluar dari dengan ya, jumlah manusia yang sangat banyak dengan karakter yang berbeda-beda. Maka ini tentu media sosial ini harus digunakan dengan baik, dan ini merupakan satu kewajiban bersama khususnya kepada orang tua sebenarnya. Betul. Bagaimana mengedukasi, mendidik ya anak-anak kita ini, generasi kita. Ini kan masalah habit sebenarnya, ini masalah kebiasaan. Kalau kita bisa membiasakan dia sejak kecil untuk tidak bersentuhan atau meminimalisir persentuhan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya, maka itu akan menjadi satu kebiasaan untuk masa-masa yang akan datang. Tapi kalau kita biasakan dari awal, maka ini juga akan menjadi tantangan tersendiri, karena kalau dia sudah menjadi kebiasaan, mengubahnya itu sangat-sangat sulit. Jadi inilah era kita, di mana kita menghadapi tantangan, tapi kita tidak boleh menyerah dengan itu. Yang kita harus tetap semangat, berjuang, dan kita harus mengambil nilai-nilai positif yang ada pada media sosial yang kita miliki ya hari ini, karena kita memang hidup di era ini dan tidak bisa, wajib kita hadapi. Ya, kita harus wajib menghadapinya, siap menghadapinya, dan juga kita harus menyesuaikan dan mengkondisikan diri kita dengan apa yang sedang kita hadapi. Ya, begitu. Kira-kira. Untuk anak SMA ini, Ustaz, kira-kira cara mereka untuk bisa membedakan yang baik sama yang buruk, ada tidak cara alternatif yang jitu? Apalagi khusus pemuda kita ini, pemuda muslim. Kita tahu bahwasanya kalau kita mau lihat kejadian nyata, kebanyakan pelaku kriminal itu adalah pemuda muslim. Iya. Pemuda dan pemudi muslim. Nah, iya, baik. Masya Allah. Untuk tips sebenarnya gimana untuk bisa ini tanggung jawab pembinaan sebenarnya, mentarbiyah, membina, mengedukasi, mendidik ya. Ini semua adalah bagian yang mesti dan harus dilakukan oleh setiap kita, khususnya orang tua. Karena dia yang paling, karena orang tua ini yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Jangan sampai ada orang tua juga yang seperti kadang-kadang orang tua misalnya dimasukkan anaknya di pesantren. Pesantren itu dikiranya tempat penitipan anak. Iya. Anak saya sudah ada di situ,
ya tergantung, ya terserah gurunya, bapak gurunya, ibu gurunya, ya ustadznya, ya pokoknya saya sudah titip, ya saya sudah masukkan di pesantren misalnya, ya ini tanggung jawab Anda, saya sudah tidak ada tanggung jawab tentang itu, saya tinggal menerima hasil nanti seperti apa. Anda bisa seperti itu ya. Pendidikan, pembinaan harus dilakukan secara kontinu, konsisten, dan ada satu hal yang penting yang disebut dengan controlling. Ya, controlling terhadap generasi kita. Tantangan kita memang sangat sangat besar ya, di mana sekali lagi media ini sangat mempengaruhi watak dan kebiasaan, bahkan tingkah laku daripada anak-anak kita ya. Apalagi hari ini belum lagi tantangan minuman keras, tantangan obat-obat terlarang. Ini semua karena ya, apalagi pemuda itu sifatnya ingin mencoba. Kalau tidak diedukasi sejak awal, tidak dididik dengan baik sejak awal, inilah yang menjadi asal muasal sebenarnya, asbab yang terbesar yang menyebabkan anak-anak kita kadang terjerumus pada hal-hal yang negatif. Masya Allah. Ya. Tayyib Ustaz. Masya Allah. Jadi memang peran controlling mulai dari orang tua secara kontinu. Intinya pada controlling orang tua ini, walaupun kita mesti taruh atau tempatkan anak-anak kita itu di pesantren, tapi kalau memang tidak ada upaya controlling, pengawasan dari orang tua, itu sama saja ya Ustaz ya. Iya. Iya. Betul. Jadi controlling orang tua itu penting, karena dengan mengontrol juga anak merasa ada satu perhatian khusus dari orang tua. Ya. Kadang kan kita menghadapi anak-anak yang sudah dalam pesantren melakukan tindakan-tindakan kenakalan. Ini. Kadang kalau kita ungkap, tanya kenapa, ternyata di antara permasalahannya adalah memang perhatian orang tua itu sangat minim. Dan ini pengalaman pribadi ya, sebagai kepala keasramaan yang menghandle lebih ratusan mahasiswa. Dan ini menjadi pelajaran bersama, tentu saja informasi bersama bagi seluruh kita orang tua ini, bahwa ya di antara yang menyebabkan anak-anak kadang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah memang merasa bahwa saya tidak diperhatikan oleh orang tua, tidak mendapat perhatian khusus dari orang tua, sehingga karena tidak mendapatkan perhatian khusus ke orang tua, dia mencari perhatian dari yang lain. Tapi yang jadi masalah, perhatian dari yang lain ini kadang baik ya, tergantung dia dapat yang baik atau dapat yang buruk. Kalau dia dapat baik, kadang-kadang dia akan mudah menyesuaikan diri dengan kebaikan. Tapi kalau dia dapat situasi dan kondisi di mana tempat di mana dia bergaul ya, berinteraksi adalah tempat yang tidak baik, maka kemungkinan besar juga dia akan berubah menjadi seperti itu. Jadi memang controlling orang tua itu sangat penting. Controlling guru ya, controlling ustadz misalnya kalau di pesantren, musyrif, pembina. Ini paling penting musyrif itu. Apalagi saya ini adalah musyrif, tanggung jawabnya besar. Mengontrol ratusan anak-anak itu tidak mudah dengan berbagai jenis watak. Apalagi kan yang dikontrol ini bukan anak SD, bukan anak SMP, SMP, SMA ya. Ini sudah mahasiswa ini yang karakternya sudah terbentuk sebelum masuk ya. Jadi memang tantangannya berat ya kita punya pendidikan ini. Barakallahu fikum Ustaz. Sekarang kita tarik ulur ke bagaimana potret sirah nabawiyah. Potret sirah nabawiyah, seberapa jauh perhatian Rasulullah SAW itu kepada pemuda? Baik. Gimana Ustaz? Melirik sejarah memang sangat menarik ya. Makanya para ulama kita, bahkan para pendiri bangsa kita ini, para ulama kita di Indonesia ini selalu selalu mengingatkan kita untuk selalu membaca sejarah. Di antaranya misalnya di antara kutipan perkataan indah ya, Muhammad Natsir, Bapak Muhammad Natsir ya. Kita selalu mendengar tentang sosok beliau ya, sosok luar biasa di negeri kita ini. Pendiri Dewan Dakwah. Beliau mengatakan kita harus membaca sejarah, kita harus mempelajari sejarah, karena tanpa mempelajari sejarah kita tidak akan mungkin mampu untuk menangkap pesan-pesan pendiri bangsa ini. Kalau kita tidak mampu menangkap pesan-pesan pendiri bangsa, maka kita tidak mungkin melanjutkan perjuangan mereka. Ini bercerita tentang sejarah secara umum. Jadi memang generasi ini, saya belum masuk jawaban, saya memberikan mukadimah. Mempelajari sejarah itu penting. Ya, penting. Jangan dianggap hanya sekedar mengenang masa lalu, bukan mengenang masa lalu, tetapi kita melihat ke belakang untuk bisa maju ke depan lebih baik.
Nah, berkaitan dengan perhatian Rasulullah sebagai kudwah, sebagai pendidik ya, sebagai murabbi, sebagai pemimpin terhadap generasi muda itu luar biasa. Ya, kita lihat bagaimana beliau melakukan pembinaan di Mekah secara sembunyi-sembunyi karena memang ketika itu tidak boleh terang-terangan. Sekiranya dilakukan terang-terangan bisa-bisa ditangkap ketika itu oleh Quraisy. Maka dilakukan pembinaan yang sangat intens oleh beliau di Baitul Arqam ya. Dan kita lihat pembinaan beliau memang banyak fokus kepada pemuda. Kita lihat umur Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika masuk Islam lebih muda 3 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab kalau saya tidak salah 27 tahun. Umurnya ketika itu. Utsman, Ali lebih muda lagi. Ali kan yang paling muda di antara para sahabat ketika itu. Ada Bilal, ada Mus'ab, ya, ada sahabat, ada Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Itu semua kalau diukur dari sisi umur adalah pemuda-pemuda yang tangguh, ya. Pemuda-pemuda yang dididik, dibina, ditarbiyah ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikader oleh beliau untuk melanjutkan risalah perjuangan yang beliau bawa. Nah, ini kalau kita lihat kembali bahwa Rasulullah SAW di antara memang salah satu metode beliau dalam dakwah itu adalah ya melakukan pendekatan-pendekatan kepada para pemuda. Ya, tentu secara secara logis dari sisi akal kalau kita lihat pendekatannya ini memang dalam perjuangan beliau membutuhkan para pemuda karena pemuda itu memiliki dua hal memiliki hal yang tidak dimiliki oleh orang tua. Iya. Anak muda itu minimal memiliki dua yang sangat besar dalam diri seorang anak muda, memiliki keinginan, ya, iradah, dan memiliki kuwah, memiliki kekuatan, memiliki power untuk mencapai dan menggapai apa yang ingin. Kalau orang tua punya cita-cita tapi mana ada, tidak kuat lagi bergerak, tidak kuat lagi. Dan kalau ya ini kesimpulannya, Rasulullah memiliki perhatian yang sangat besar terhadap ya pendidikan dan tarbiyah para pemuda ketika itu. Ya, dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita, ya, bagi para pendidik, bahwa memang di antara yang paling penting mendapatkan perhatian serius dalam pembinaan adalah para pemuda. Mereka butuh untuk didampingi, ya, dibersamai. Jadi jangan dilepas begitu aja. Nanti dia akan ditarbiyah oleh di mana atau dididik oleh di mana komunitas dia bergaul, ya, di mana masyarakat tempat ia berinteraksi. Maka kita sebagai para pembina tidak berhenti hanya pada mengetahui atau tidak berhenti hanya pada membina pemuda, membina dalam artian yang serius, mendampingi mereka, ya, memperhatikan perkembangannya, memahami dan mengetahui bagaimana binaan-binaan kita ini di antara hal yang sangat penting dalam pembinaan pemuda. Ya. Masya Allah. Nah, jadi pemuda memang di masanya itu adrenalinnya tinggi. Iya, gitulah. Ya, adrenalinnya tinggi. Jadi keinginannya kuat, kemudian apapun itu usahanya untuk menggapai keinginannya. Ya, jadi memang seperti itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan sekarang, ini masalahnya. Ketika dia dibenturkan dengan budaya dari luar. Ini orang Indonesia nih, khususnya pemuda Indonesia ini. Pemuda Indonesia itu cepat sekali mengikuti budaya dari luar. Contoh kasusnya sudah terbukti sekarang, dan yang lagi viral itu adalah yang di Jakarta baru-baru ini, tapi alhamdulillah sudah ditutup. Itu Citayam Fashion Week. Nah, itu bahkan ada yang diparodi dan semacamnya. Belum lagi banyak kasus-kasus pokoknya yang intinya merosotkan akhlak para pemuda muslim kita saat ini. Nah, gimana menurut antum ini, Ustaz? Iya, memang yang menjadi tantangan kita bersama sekarang, dan ini tidak bisa dipungkiri, orang tua, pendidik, pengajar, ini kita merasakan hal yang sama, bahwasanya di antara tantangan berat kita adalah adanya keterbukaan yang sangat lepas, yang kadang-kadang tidak terkontrol lagi, di mana informasi atau arus informasi dari luar ke kita itu sangat besar, sehingga
ya alat-alat komunikasi ini menjadi wasilahnya, menjadi jalur masuknya informasi yang sangat masif itu, sangat kuat itu. Dan ini yang membentuk karakter, membentuk watak, bahkan mengubah dari yang bagus menjadi menjadi tidak bagus, ya, atau yang baik menjadi buruk, sebagaimana tadi yang digambarkan. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa ada pergeseran-pergeseran moral, ada pergeseran-pergeseran etika, ya, bahkan adat-adat yang baik atau kebiasaan-kebiasaan baik yang dimiliki oleh warga masyarakat kita. Kalau kita berbicara Bugis Makassar, ya, kita punya adat Sirina Pace, dan ini bergeser sudah sangat jauh daripada nilai-nilai yang seharusnya ada. Nilai-nilai ini bagus, sangat baik, apalagi kalau dia dikaitkan dengan Islam, sangat klop dengan Islam itu. Tapi hari ini adat, kebiasaan, prinsip-prinsip hidup kita ini sudah mulai banyak bergeser, dan tidak bisa dipungkiri, ya. Wanita tidak lagi malu-malu jalan keluar sendiri, wanita bercampur baur bebas, ya, padahal tidak perlu kita berbicara tentang, ya, kalau kita mau mengatakan tidak perlu kita mau berbicara tentang nilai syariatnya atau hukumnya dalam Islam. Melihat dari sisi kebiasaan dan prinsip-prinsip hidup orang Bugis Makassar saja itu tidak boleh. Iya, betul. Iya. Dahulu orang-orang tua kita tidak membolehkan itu. Alhamdulillah sekarang ditopang lagi dengan nilai-nilai Islam yang sangat pas dengan itu. Tapi meskipun begitu, sekarang kita menghadapi masalahnya anak-anak keluar, anak perempuan yang sudah balik keluar tidak pakai jilbab, ya. Laki-laki juga gitu, yang tidak lagi tahu gimana, yang mana sebenarnya yang harus ia lakukan, yang mana yang harus dia hindari. Ya, memang dianggapnya hal biasa. Ya, bahkan kesalahan-kesalahan itu dianggap hal biasa. Ya. Jadi memang sangat jauh bergeser dari nilai-nilai yang seharusnya ada. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Nah, poin terakhir, Ustaz. Baik. Poin terakhir. Sudah poin terakhir, ya. Ya, Insya Allah. Solusi dari semuanya, Ustaz. Solusi dari semuanya. Baik. Dan kita harapkan gimana itu seharusnya pemuda kita. Karena pemuda yang paling kita harapkan saat ini. Karena anak pernah dengar sebuah perkataan bijak bahwasanya pemimpin yang akan datang bukanlah orang tua saat ini. Ya, betul. Tetapi dialah pemuda saat ini. Ya. Nah, gimana kalau misalnya pemimpin kita adalah pemuda yang saat ini jauh dari apa yang kita harapkan? Ya, baik. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh untuk melakukan perbaikan ini kecuali kita mendidik mereka dengan baik, mendidik pemuda kita, mentarbiyah mereka, ya, mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada mereka, membiasakan, menjadikan kebaikan itu menjadi satu karakter, ya, menjadi satu karakter bagi mereka. Ya, saya ingat satu perkataan juga, quality is character katanya, ya. Kualitas itu adalah karakter itu sendiri. Kalau kita mau melihat suatu hal yang memiliki kualitas, maka lihat karakternya, ya. Maka karakter baik inilah yang perlu dibentuk dan dibangun pada diri generasi kita hari ini. Karakter baik dari seluruh, kalau saya menyebutkan baik, artinya baik dalam seluruh bidang kehidupan. Maka untuk menggapai dan mendapatkan sampai pada karakter itu, ya, karakter baik itu, tidak ada jalan kecuali kita melakukan proses pendidikan, kita mengajar, ya, kita mengajarkan kepada mereka nilai-nilai kebaikan, dan juga untuk menopang ini jangan lupa, ya, ada pendampingan, membersamai mereka, karena pemuda itu harus dibersamai. Ya. Yang tua harus membersamai mereka, mengarahkan mereka, ya, karena seperti tadi, ya, adrenalin mereka sangat kuat, menginginkan untuk melakukan banyak hal, ya, dan kadang kalau dilarang tidak bisa, bahkan ngamuk, ya, brutal. Makanya ini harus diarahkan, ya, harus dikontrol. Maka itu fungsi daripada para pendidik, ya, para guru, para ustadz dan lain sebagainya. Maka mereka harus ditarbiyah, harus dikontrol dan dibersamai, ya, harus dikontrol dan dibersamai. Ini tentu menjadi kewajiban bersama, ya, untuk membentuk
karakter baik, kebiasaan baik pada diri setiap pemuda dan pemudi muslim hari ini. Hanya dengan begitu ya, dan tentu jangan lupa ya, mendekatkan mereka dengan agama atau nilai-nilai Islam, nilai-nilai syariat Islam itu hal yang sangat penting. Maka hanya dengan itu kita bisa berharap banyak dari generasi ini. Kalau tidak, maka kita sangat khawatir bahwa akan lahir generasi yang hebat secara intelektual, tapi kering dari sisi ruh, sehingga banyak hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan mereka lakukan. Kuncinya kembali pada mendidik mereka dari sisi mengembangkan intelektualitas mereka, dan juga jangan lupa masalah spiritual ini yang paling penting. Dua hal yang harus berjalan secara seimbang, tidak boleh ada dikotomi atau perhatian yang parsial dari keduanya. Keduanya harus berjalan. Pendidikan mereka secara intelektual, meningkatkan kualitas kemampuan mereka, dan juga masalah hati, masalah jiwa harus diberikan perhatian yang juga sebaik mungkin. Itu mungkin dari saya sebagai solusi. Wallahu taala alam. Masya Allah, alhamdulillah. Syukran wa jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Nastafidu minkum katsir. Alhamdulillah, jazakumullah khairan ala hadhihi dakwah. Baik, Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sahabat podcast kalian, jangan lupa like dan subscribe. Ambil faidah sebanyak-banyaknya dari channel kita. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.